Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muklis. Mohon maaf sebelumnya agak lama ya kita membuat video ini karena ada beberapa kesibukan sehingga ini baru sempat ya untuk membuat video terkait aplikasi Dapodik 2024C yang sudah rilis beberapa hari sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas ya bagaimana cara update-nya, kemudian cara pengerjaannya ya, mulai dari update tadi sampai dengan sinkronisasi. Jadi mungkin video akan panjang, jadi silakan Bapak Ibu sediakan kopi dan cemilan dan simak videonya sampai dengan selesai. Oke, langsung saja di sini aplikasi Dapodik saya masih versi 2024.b. Jadi kita akan download terlebih dahulu patch 2024.c melalui website dapodik.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu silakan buka browser baru, kemudian ketik saja di sini dapo.kemdikbud.go.id seperti ini, kemudian tekan enter. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di bagian berita ini ada rilis aplikasi Dapodik versi 2024.c. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca ya. Di sini juga ada cara instalasinya ya. Mulai dari unduh dulu, kemudian patch, kemudian diinstal, refresh, kemudian tarik data, kemudian lakukan pengisian dan sinkronisasi. Itu secara garis besarnya. Kemudian pembaruannya di sini ada validasi jika satuan pendidikan mengubah jenis kepanitiaan lama ke jenis kematian kepanitiaan TPK wajib membuat kepanitiaan baru. Nah, ini banyak ya kemarin yang bertanya kenapa invalid. Nah, ini disebabkan Bapak Ibu sebelumnya di tahun sebelumnya sebelum TPPK rilis yaitu di jenis kepanitiaannya itu penanggulangan tindak kekerasan. Nah, Bapak Ibu hanya mengganti ya dari penanggulangan tindak kekerasan menjadi tim ini ya yang TPPK yaitu penanganan dan pencegahan. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang sudah membuat baru sebelumnya di versi di Dapodik 2023 kemarin itu harusnya tidak invalid ya. Kemudian di sini ada pop up satuan pendidikan penambahan pesan baru dari pusat ya, ini pembaruan. Kemudian ada perbaikannya kolom isian NPWP dan nama wajib pajak pada formulir GTK. Kemudian box validasi pengecekan unsur GTK pada keanggotaan TPPK. Nah, ini mungkin box yang kemarin ya ketika kita isi unsur guru itu tidak aktif, mungkin seperti itu ya, saya belum juga tahu. Kemudian perbaikan pada import nilai pada file Excel ya, mungkin ini yang bagi rekan-rekan PKBM ya, yang kemarin ketika import nilai kemudian ketika mau melakukan sinkronisasi terdeteksi modifikasi database seperti itu. Nah, untuk lanjut kita masuk ke unduhan ya, atau langsung dari sini Bapak Ibu klik, kemudian kita scroll, di sini ada link Flash Dapodik 2024.c. Bagi rekan-rekan yang belum muncul linknya, silahkan di clear history browsernya ya, supaya di sini muncul patch 2024.c. Nah, seandainya tidak muncul ya, kalau muncul ya nggak perlu clear history, tapi kalau jika tidak muncul masih patch 2024b atau A, maka Bapak Ibu silahkan lakukan clear history supaya browsernya jadi baru ya, tidak ada cache-nya lagi, sehingga ini muncul link patch 2024.c ya. Kita klik saja untuk mendownload. Di sini saya menggunakan Internet Download Manager, kita klik Start Download. Nah, bagi rekan-rekan yang menggunakan Internet Download Manager dan terjadi gagal ya, mungkin minta registrasi, silakan di uninstall saja Internet Download Managernya, digunakan bawaan dari browsernya saja ya. Kita klik Start Download. Nah, jika sudah selesai, kita buka saja di Windows Explorer. Kita cek di bagian download, kemudian ke program. Nah, ini ya sudah berhasil kita download. Langsung saja Bapak Ibu silahkan di double klik ya patch-nya, di install saja. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu tutup dulu browsernya ya. Ini kita tutup saja. Ini juga kita tutup. Nah, kemudian kita install ya dengan cara double klik. Jika muncul nanti user account control, di yes-kan saja. Kemudian klik lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Oke, ini sudah selesai. Nah, setelah selesai kita jalankan kembali aplikasi Dapodiknya. Ini kita tutup saja.
Ya, di sini saya tidak akan mendouble klik. Bapak Ibu silakan double klik shortcut dari aplikasi Dapodiknya. Tapi kalau saya lebih senang itu dengan cara memanggilnya langsung. Ya, caranya ketik saja localhost titik 25774 seperti ini, kemudian enter. Oke, di sini kita pastikan bahwasanya ini sudah 2023-2024 genap. Ya, jika seandainya masih ganjil, silahkan di refresh browsernya atau lakukan clear history supaya ini menjadi genap. Oke, langsung saja kita masuk. Kita klik. Nah, di sini terdeteksi ya, kita tutup, terdeteksi tampilan antarmuka belum termutakhiran. Harap lakukan Ctrl F5 dan atau clear cache browser Anda. Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik ya, tekan di keyboardnya Ctrl plus F5, atau jika seandainya tidak berhasil, lakukan Ctrl plus Fn F5 ya bagi keyboardnya yang menggunakan fungsi Fn. Jadi bareng ya, Ctrl plus Fn F5 atau Ctrl plus F5. Nah, jika seandainya masih muncul, lakukan clear history saja ya Bapak Ibu. Kita oke, saya akan coba Ctrl F5. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini ada pesan baru dari pusat. Berdasarkan surat ini, nomor ini perihal pemata RKAS versi 4 dan pesan-pesanan penyelenggaraan BOS, PAUD reguler dan BOP secara reguler tahap 1 anggaran 2024. Per 1 Desember 2003, RKAS 3 resmi ditutup dan sudah tidak bisa digunakan untuk sinkronisasi buku kas umum dan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan harus segera beralih ke RKAS 4. Ini bagi yang rekan-rekan yang mengerjakan RKAS ya. Bagi yang tidak, abaikan, silahkan koordinasi dengan dengan bendaharanya ya. Tapi bagi yang rangkap, silahkan dikerjakan bagi yang belum menginstal RKAS 4. Ini kita tutup saja. Ini juga kita tutup. Sekarang Dapodik kita sudah versi 2024.c ya. Kemudian ini ada status BIOS P-nya menolak, nanti kita akan perbaiki. Nah, setelah kita berhasil instalasi ya, setelah update versinya ke 2024C seperti yang disampaikan tadi di web kemdikbud.go.id, kita lakukan tarik data terlebih dahulu sebelum memulai pengerjaannya. Hal ini kita lakukan supaya referensi di aplikasi Dapodik kita itu sudah terbaru, dan jika ada data-data yang bermasalah itu sudah diperbaiki ya. Dan juga data kita sudah sesuai dengan data terakhir yang ada di server kemdikbud.go.id. Oke, kita lakukan validasi. Sebelum melakukan tarik data, kita klik validasi lokal. Yang invalidnya kita abaikan saja dulu ya, karena nanti kita akan perbaiki satu persatu. Lumayan banyak ya, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan perbaiki satu persatu dengan cara yang lumayan cepat ya, tinggal salin-salin saja supaya tidak mengulang pengisiannya. Oke, langsung kita klik tarik data, kita pilih ya, data yang valid berjumlah 160 data, warning 14, kita abaikan saja, kita klik ya. Kemudian kita klik tarik data. Kita tunggu proses tarik datanya sampai dengan selesai. Oke, ini sudah selesai. Waktu proses tarik data 48 detik, lumayan lancar ya, karena saya mengerjakannya ini di jam 4 ya. Jadi lancar. Oke, kita kembali ke validasi lokal tadi. Kita akan, setelah tarik data, kita akan perbaiki satu persatu. Yang pertama tadi invalidnya, oke sorry ya, kita ulangi. Yaitu invalidnya di data sekolah ya, data periodik dan data sanitasi belum terisi ya. Kemudian sini sekolah Anda menerima bantuan APM berbatas tik hanya sebanyak 1 unit, mau segera update dan sarana berupa laptop pada menu alat program. Nah, ini karena nanti kita akan perbaiki ya, karena Sarfraz-nya bermasalah, jadi ini juga bermasalah. Nanti setelah kita perbaiki Sarfraz, ini harusnya hilang ya. Nah, kita langsung ke menu beranda ya, kita ulangi, kita coba refresh dulu setelah kita lakukan tarik data. Nah, di sini ya, kita akan perbaiki satu persatu, ini tutup. Nah, ini status menolak, itu ada di data data rinci sekolah ya Bapak Ibu. Kita isikan saja di data periodiknya, kemudian data sanitasinya ya.
Nah, data rinci periodik kita scroll di sini ya. Kategori TK-nya Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan lembaganya masing-masing ya. Bapak Ibu silakan isi jenis PMTAS-nya ya, berapa bulan sekali pemberian makanan tambahannya, apakah 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya, atau berapa ya, silakan disesuaikan. Kemudian jadwal pemeriksaan di TK-nya, jadwal kesehatan, iuran, kemudian kelas orang tua ya. Di sini bagi apa untuk pengisian FAUD holistik integratif ini ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah klik simpan. Kemudian data periodiknya tadi untuk waktu penyelenggaraannya disesuaikan ya. Apakah pagi 5 hari, pagi 6 hari atau yang lainnya silahkan disesuaikan. Sumber listriknya apakah yang PLN dan lain silahkan diisi, daya listriknya berapa. Kemudian waktu ketersediaan listriknya, kemudian bersedia menerima BOSP di sini ya Bapak Ibu. Kita pilih ya di sini, pastikan ya. Kemudian sertifikasi ISO ini jika belum, pilih belum bersertifikat. Kecepatan internet silahkan disesuaikan ya. Untuk mengecek kecepatan internet Bapak Ibu silahkan gunakan saja ini. Saya lupa ya, kita ketik saja di sini speed test ya Bapak Ibu, seperti ini speed test. Scroll, kemudian kita klik yang ini speed test by Ookla. Kemudian kita langsung saja ini continue, kita klik go ya untuk melihat kecepatan internet yang Bapak Ibu gunakan. Pilih allow di sini. Oke. Kita tunggu, ini masih proses. Oke, untuk downloadnya 4,9 MB. Ini upload 16 MB. Ini kita close. Nah, berarti kecepatan kita di 4,97 MB ya. Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja. Di sini kita akan pilih kecepatan internetnya. Saya akan pilih yang mendekati di 5 MB. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita coba kembali ke validasi. Ya, apakah masih warning? Nah, data periodik sudah ya, tinggal data rinci sanitasi sekolah. Nah, Bapak Ibu kita ke menu sekolah kembali, kita ke sanitasi. Nah, sumber airnya silahkan disesuaikan. Sumber air minum, apakah di sekolah siswa atau sekolah. Cukupan air cukup. Ini ya, oh tidak, sorry. Nah, silahkan disesuaikan ya. Nah, ini untuk yang di tempat cuci tangan, ini akan terisi sesuai dengan data yang kita isi nanti di Sarfraz di bagian alat. Jadi ini diabaikan saja. Ini juga untuk jamban ini akan terisi otomatis sesuai dengan data yang ada di Sarfraz. Nah, dia read only ya, jadi tidak kita bisa isi di sini, nanti isinya di bagian Sarfraz. Ini kita tutup. Muncul kembali tiba-tiba. Biarkan saja, kita abaikan, kita tutup saja jika muncul pop up seperti itu. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan keadaan lembaga masing-masing ya. Ini saya hanya contohkan saja. Ya, Bapak Ibu silakan diisikan saja sesuai ya Bapak Ibu. Ya, sambil mengisi,
mungkin ada pertanyaan bagaimana jika Bapak Ibu mengelola lebih dari satu dapodik ya, misalkan 2 atau 3 lembaga, apakah instalasinya per lembaga? Tidak ya, tapi cukup sekali update saja, maka otomatis semua lembaga yang ada di dapodik Bapak Ibu ya, misalkan 3 lembaga itu sudah semuanya versi 2024.c ya, jadi cukup satu kali instalasi saja. Nah, kita cek lagi validasi lokalnya apakah sudah hilang yang untuk sanitasi, kita refresh. Nah, ini sudah hilang, tinggal yang bantuan berupa Leptik ya. Ini abaikan saja. Kita ke Sarfraz. Nah, di sini Sarfraz infalnya 96 ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Langsung ke menu Sarfraz, kemudian ke menu tanah dan bangunan. Nah, di sini ada fitur menu aksi ya. Kita klik menu aksi, kemudian salin data periodik. Kita klik iya ya, langsung iya saja. Nah, ini sudah berhasil ya. Ada yang dilewati, ini yang data periodik bangunan kondisi, ini dilewati. Yang berhasil itu 90 sama 12. Kemudian berhasil 2. Nah, kita oke kan saja. Sekarang kita cek lagi di menu validasi tadi. Kita refresh. Oke, sekarang invalidnya sudah selesai, tidak ada. Nah, untuk ruang dengan kamar mandi siswa laki-laki belum mengisi sub ruang atau bilik, ini abaikan saja bagi Bapak Ibu yang memang tidak ada bilik di kamar mandinya ya. Jadi kalau ada bilik misalkan satu ruang itu ya, ketika Ibu buka kamar mandinya, di dalam kamar mandi itu ada ruang-ruang lagi. Nah, baru Bapak Ibu buatlah sub ruangnya. Untuk video sub ruang itu ada di video saya sebelumnya, di versi sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek saja cara pembuatan sub ruangnya. Nah, untuk mempermudah nanti saya sediakan saja linknya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke menu peserta didik. Di sini invalidnya 60, kita langsung ke peserta didik, kemudian peserta didik. Kita klik OK. Nah, langsung saja Bapak Ibu klik di sini salin data periodik. Kemudian pilih ya. Oke. Nah, sekarang kita klik validasi lokal kembali, kita refresh. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang invalidnya terdapat sejumlah 59 peserta yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Ya, kita abaikan dulu. Kita ke sorry ya, ini sekolah. Kita coba refresh karena tadi kan sudah kita perbaiki Sarfraznya ya. Sekarang kita refresh lagi. Nah, ini sudah 0 invalidnya ya. Tidak ada lagi yang invalid. Jika seandainya masih invalid, artinya memang Bapak Ibu belum mengisi bantuan TIK di versi sebelumnya ya, di semester sebelumnya itu belum diisi. Silakan diisi ya. Untuk pengisian bantuan TIK-nya Bapak Ibu juga silakan simak video saya sebelumnya di Dapodik 2024 A atau B, itu sudah ada. Nanti saya untuk bermudah saya sediakan linknya di kolom komentar. Kita ke menu GTK. Ya, ini sudah tidak ada invalid, yang ada belum hanya rombongan belajar. Kita ke rombongan belajar, ini data rombongan belajar kosong. Nah, kita ke rombongan belajar langsung klik, kemudian reguler. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membuat baru karena di versi sebelumnya kita sudah membuat. Jadi cukup lakukan menu aksi, kemudian klik lanjutkan semester. Pilih nama rombel, ya pilih nama rombelnya, kemudian simpan dan tutup, pilih yes. Oke, lakukan hal yang sama untuk rombel yang lainnya ya. Klik lanjutkan semester, pilih rombelnya, simpan dan tutup, pilih yes. Klik menu aksi, lanjutkan semester, simpan dan tutup, pilih yes. Klik menu aksi, lanjutkan semester, simpan dan tutup, pilih yes. Oke, ini sudah selesai. Kita cek validasi lokalnya, kita klik refresh. Nah, sekarang invalidnya itu tidak memiliki pembelajaran. Nah, ke peserta didik, ini apakah sudah hilang? Kita klik refresh. Oke, ini tutup saja. Ini sudah hilang invalidnya, tinggal yang warning. Ini terhitung usia 7 tahun, usia jenjang TK maksimal 7 tahun. Ini masih biarkan saja karena memang ini peserta didiknya memang sudah lebih, harusnya sudah masuk ke SD, tapi orang tuanya masih ingin di TK, jadi kita abaikan saja ya. Nah, di sini Anidia Saina Afika harap mengisi hobi pada formulir registrasi dengan benar. Silahkan diisi
registrasinya untuk menghilangkan warning ini. Caranya ya Bapak Ibu ke menu peserta didik, kemudian cari peserta didiknya Anindita tadi ya. Nah, kita klik, kemudian di registrasi. Bapak Ibu di sini isikan hobi dan cita-citanya. Saya pilih lainnya saja untuk mempercepat. Di sini juga lainnya. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kita ke validasi lokal lagi, kita klik refresh. Nah, ini sudah tidak ada yang warning. Kemudian terkait jumlah peserta didik keseluruhannya 59 jiwa, ini tidak bisa kita perbaiki ya. Cara untuk menghilangkan warningnya tentu saja jumlah peserta didik Bapak Ibu minimal 60 siswa. Jika sudah 60 ini tidak ada ya. 60 ke atas ini tidak ada. Jadi 60 ke bawah ini ada, 59 ke bawah ini ada, tapi 60 ke atas ini sudah tidak ada ya. Jadi ini tidak bisa kita perbaiki. Cara memperbaikinya tentu saja tambah murid baru. Oke, kita ke rombongan belajar tadi. Ini tidak memiliki pembelajaran, maka kita ke rombongan belajar, kemudian kita klik rombongan belajarnya. Untuk wali guru kelasnya silahkan disesuaikan ya. Di sini saya akan pilih wali guru kelasnya. Kemudian kita simpan jika sudah diubah. Oke. Kemudian untuk menambahkan pembelajaran, Bapak Ibu silakan pilih rombongan belajarnya, kemudian klik pembelajaran di sini. Oke, kemudian di sini nama PTK-nya Bapak Ibu silahkan ditambahkan ya di sini. Kemudian SK mengajarnya silahkan dimasukkan. Ini sebagai contoh saja. Kemudian tanggal SK-nya ini saya samakan ya dengan periode sebelumnya. Jika seandainya memang SK pembagian tugas mengajarnya itu 1 tahun ya, tapi jika SK pembagian tugas mengajarnya per semester ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan SK di lembaga masing-masing ya. Kemudian jamnya silakan ini diisi ya, banyak yang bermasalah kemarin itu tidak diisi ya. Apalagi Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum Merdeka ini tidak otomatis terisi, tapi bagi yang menggunakan kurikulum ke-13 ini biasanya otomatis disesuaikan dengan jumlah maksimal jamnya. Yang dicek ini yang bagian jam ya, bukan bagian maksnya ya. Kadang kan ada yang kemarin yang invalid, nah kemudian bagi gurunya yang sudah sertifikasi tapi kok tidak keluar jamnya, ternyata jumlah jamnya masih 0 di sini. Dia akan dia lihat 24 jamnya udah terisi gitu. Padahal ini hanya jumlah maksimal untuk jam jadwal mata pelajaran itu. Begitu juga untuk jenjang SD ke atas juga sama ya. Tapi bagi yang menggunakan K13 biasanya dia otomatis terisi sesuai dengan jumlah maksimalnya. Nah, jika sudah ini kita klik simpan. Oke, kemudian project profil pengetahuan Pancasila. Nah, silakan ini disesuaikan siapa yang menjadi koordinator P5-nya. Di sini untuk koordinator P5 kami adalah ini ya, kepala sekolah. Ini saya samakan saja sebagai contoh. Kemudian klik simpan. Selanjutnya setelah mengisi mapelnya, maka kita harus pilih tema P5-nya ya. Di sini siapa yang mengisi? Ini saya pilih guru kelasnya saja.
Ini juga sama. Ya, sini untuk mapel ini P5 ya, untuk temanya Bapak Ibu silakan disesuaikan ya berapa mapel yang diambil oleh TK-nya ya. Apakah semua atau hanya beberapa saja ya, minimal ada satu atau dua. Saya kurang hafal ya, kurang ingat apakah wajib semua atau minimalnya itu berapa. Seperti kalau tidak salah saya itu untuk TK minimal satu ya, untuk PAUD. Kemudian untuk yang lainnya itu kalau tidak salah saya dua, atau boleh juga semua ya. Di sini saya isikan saja semua seperti di pembelajaran sebelumnya itu kami ambil semua. Tapi silahkan disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tidak harus sama dengan yang Kak saya buat ini. Nah, ini juga hanya sebagai video tutorial. Saya akan konfirmasi lagi ke Capsec ya, kebenaran datanya. Kita klik simpan. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita tutup. Lakukan hal yang sama untuk rombel yang lainnya. Kalau kita validasi, maka yang rombel A ini sudah ya tidak invalid lagi ya. Kita klik refresh. Nah, sudah tidak invalid lagi. Nah, sekarang untuk yang rombel B bulan, kemudian B bintang, kita lakukan hal yang sama sebagaimana yang tadi. Nah, ini sudah selesai untuk pembelajarannya. Kita validasi lagi, kita klik refresh. Nah, sekarang warning ya, yaitu jadwal itu tidak ada ya untuk guru-guru yang sudah kita buat tadi. Nah, tidak ada yang terjadwal di sini. Nah, ini kita akan perbaiki warningnya. Kemudian sesuai Permendikbudristek 47 tahun 2023, jumlah maksimal siswa untuk rombel TK ya, jenjang TK itu 15 siswa. Nah, untuk rombel B bintang ini memiliki sejumlah 19 siswa ya, lebih dari 15. Ini masih warning, jadi kita abaikan saja. Nah, untuk warning jadwal, untuk menghilanginya Bapak Ibu ke menu jadwal di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih ruangannya. Tadi untuk TK kita ada di sini ruang A1. Kemudian kita tambahkan jadwalnya sesuai dengan yang Bapak Ibu buat di lembaganya masing-masing. Nah, sehubungan kami itu penyelenggaranya pagi 6 hari, nah maka kami akan buat ya untuk setiap jam itu, karena jumlah pembelajarannya 24 tambah 2 26, maka kami akan buat di hari Senin sampai Kamis itu sekitar 6 jam ya. 5 jam di Senin sampai Kamis, kemudian sampai Jumat ya, itu sekitar di Senin sampai Kamis 5 jam, kemudian di Jumat dan Sabtu itu 3 jam ya. Atau Bapak Ibu silakan disesuaikan saja ya, Senin sampai Kamis berapa, kalau 4 jam, misalnya Jumatnya 4 jam, Sabtunya tidak ada, itu sesuaikan dengan lembaga masing-masing ya. Intinya semuanya terjadwal. Kalau tidak diisi,
Apakah bermasalah? Tidak juga ya, karena masih warning. Tapi saran saya diisi supaya datanya lebih komplit lagi ya. Klik tambah di sini untuk mengisi, pilih ruang kelasnya. Ya, guru PAUD ini kita pilih, kemudian alokasi jamnya saya akan buat di sini 5 jam. Pembelajarannya langsung kita klik simpan. Kemudian untuk Selasa juga sama. Ini kita buat 5 jam, simpan. Untuk hari Rabu juga sama. Ini kita buat 5 jam, simpan. Kemudian untuk hari Kamis juga sama. Ini kita klik simpan. Kemudian untuk hari Jumat ini saya pilih 4 langsung ya, simpan. Kemudian sorry ya, saya hapus, saya hanya pilih 3 saja. Iya, saya hapus ya. Ini kita klik hapus. Oke, hari Sabtu saya akan isi ini 1 jam. Kemudian sisanya untuk alokasi Mavel P5-nya. Kita klik simpan. Oke, ini sudah selesai. Nah, coba kita validasi lokal, kita refresh. Nah, untuk yang A ini sudah hilang warningnya. Lakukan hal yang sama untuk rombel B bintang, B bulan, dan B bunga. Di menu jadwal, Bapak Ibu pilih ruangnya. Oke. Kemudian kita ke hari Senin, tambah. Nah, di sini ya, sebelum saya lanjutkan, di ruangan B1 ini ada 2 rombel ya. Yaitu rombelnya, kalau Bapak Ibu cek di bagian rombel di sini, kita scroll ke sini. Nah, di yang B1 ini digunakan oleh 2 rombel, yaitu B bulan dan B bunga. Maka nanti di jadwal di sini kita akan isi, di ruang B1 ini ada 2 jadwal ya, jadwal untuk kelompok B bulan dan jadwal untuk kelompok B bunga. Jadi diurutkan saja ya, jamnya dilanjutkan saja. Jadi mungkin dari jam untuk B1 jam pertama sampai jam kelima, untuk B bulannya ya, atau B keduanya dari jam 6 ke jam 10 ya, tidak ada masalah ya, karena ini satu kelas kita buat 2 rombel, mungkin hanya disekap saja, tidak permanen ya, jadi tidak dihitung kelas yang lain ya, tapi satu kelas. Kita klik tambah di sini. Kita kerjakan untuk yang B1 terlebih dahulu, yang B bulan terlebih dahulu ya. Ya, kemudian kita klik simpan. Oke, untuk B bulannya sudah. Sekarang kita kembali ke hari Senin. Sekarang kita kerjakan untuk yang B bunga ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjutnya dari pembelajaran ke-6 ya. Seperti ini. Nah, dia akan seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu, sampai jam ke-10. Dibiarkan saja, tidak ada masalah. Nah, bagi yang lintas rombel, misalkan guru ini ya mengajar di rombel yang lain, nah maka pastikan jadwalnya tidak bentrok dengan rombel yang lainnya. Ya, jadi kalau seandainya dia mengajar di jam ke-6 misalkan,
terus di rombel yang lain ya jangan di jam yang sama di hari yang sama, nanti akan bentrok invalid. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu. Karena tidak mungkin logikanya satu orang mengajar di tempat yang berbeda di jam dan hari yang sama. Yaitu logikanya seperti itu. Nah, kalau sudah habis ini tidak ada lagi ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba validasi. Nah, tinggal untuk yang B bintang. Oke, kita pilih untuk ruangan yang B2. Kita ke hari Senin. Nah, ini sudah selesai semua. Kalau kita validasi lagi, ini sudah tidak ada yang invalid. Nah, untuk pembelajaran ini juga sudah invalid. Nah, untuk nilai juga sudah invalid dan referensi juga sudah invalid. Nah, ini sudah selesai semua. Langkah selanjutnya tentu saja lakukan sinkronisasi ya, supaya data kita masuk ke dalam server dan tugas kita sebagai operator sudah selesai ya untuk melakukan pendataan. Nah, jangan lupa ada yang terlewat ya, untuk di menu guru ada penugasan, silahkan di checklist bulan ya sampai dengan bulan bulan Juni ya, supaya dia aktif. Nah, kita ke menu GTK ya, ke bagian guru tadi kita terlewat, jangan salah ya. Pilih nama gurunya, kemudian penugasan. Nah, ini silahkan dicentang ya sampai dengan bulan Juni. Nah, kita klik simpan dan tutup. Lakukan hal yang sama untuk guru yang lainnya. Nah, begitu juga untuk tendik, lakukan hal yang sama dengan yang guru. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sinkronisasi. Kita ke menu pengaturan, untuk akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolahnya. Kemudian pilih kepala sekolah. Kemudian klik tukar pengguna. Oke, ini kita tutup, ini juga kita tutup. Kita lakukan validasi terlebih dahulu sebelum sinkronisasi. Nah, ini sudah invalidnya sudah 0 semua ya, hanya ada warning beberapa. Nah, ini sudah selesai. Kita klik sinkronisasi. Masih ditemukan data warning berjumlah 7, abaikan saja. Kita klik ya. Kemudian kita klik lanjut. Kita pilih tampilkan. Kemudian silakan ini di checklist ya. Sambil kita cek datanya apakah sudah sesuai semua. Nah, kemudian kita konfirmasi, lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut. Kita klik ya, klik lanjut, pilih ya. Nah, jika seandainya Bapak Ibu ketika
melakukan sinkronisasi melalui akun kepala sekolah, melalui tukar akses pengguna, masih tarik data, padahal sudah invalidnya sudah tidak ada, coba Bapak Ibu login terlebih dahulu ke akun kepala sekolahnya langsung ya, bukan melalui tukar akses pengguna ya. Bapak Ibu keluar di sini, kemudian login langsung menggunakan akun kepala sekolahnya, bukan akun operator, tapi ya jadi akun kepala sekolah. Kemudian lakukan validasi lagi, kemudian cek apakah memang sudah sesuai atau tidak, karena ada kasus kemarin yang tanya sudah invalidnya sudah nol, tapi ketika dia tukar akses pengguna itu tarik data bukan sinkronisasi. Ternyata ketika dia login menggunakan akun kepala sekolahnya langsung, itu baru diketahui oh ternyata masih ada invalid seperti itu. Atau Bapak Ibu lakukan clear history ya jika terjadi hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, langsung klik sinkronisasi. Nah, kita tunggu proses sinkronnya sampai dengan selesai. Oke, ini waktu sinkronisasi 3 menit 50 detik. Nah, setelah berhasil sinkronisasi artinya selesailah pendataan Dapodik yang semester genap ya, tahun 2023-2024. Nah, jika seandainya ada perubahan lagi, silahkan diperbaiki, kemudian silahkan sinkronisasi. Oke, demikian bagaimana cara update, kemudian mengerjakan Dapodik di semester genap sampai dengan sinkronisasi. Nah, lebih kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, saya akan jawab. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.